menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Beberapa daerah yang ada di Indonesia menyandang status rawan pangan dan gizi. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Nita Yulianis, saat melakukan pembekalan kepada seluruh finalis Putri Bumi Indonesia di Bisbedjet dan Mogot, Jakarta Barat. Pangan merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang, namun belum semua daerah mendapatkan pangan dengan baik. Harus tersedia secara merata di seluruh Indonesia. Ini adalah tantangan karena sentra produk tidak sama. Tentunya ini berkaitan dengan para putri bumi. Bahwa kita harus menjaga pangan ini tersedia. Dengan kita menjaga bumi, dan tentunya indikator utamanya adalah ketahanan pangan, serta ruhnya adalah berdaulat dan mandiri. Kita menjelaskan bahwa negara tidak bisa mengandalkan pangan dari luar. Terlebih adanya kondisi konflik geopolitik secara global, potensi krisis, pangan, ekonomi, kemudian inflasi. Oleh karena itu, masyarakat sebisa mungkin harus memprioritaskan makanan yang ditanam di tanah Indonesia. Nita juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil FSVA tahun 2022, menunjukkan sejumlah daerah rentan rawan pangan sebanyak 74 kabupaten atau kota, atau sebesar 14%, dan sebanyak 440 kabupaten atau kota, atau sebesar 86% relatif mempunyai ketahanan pangan yang baik. Adapun faktor penyebabnya, seperti produksi pangan yang ada di wilayah lebih kecil dibanding kebutuhan, prevalensi balita stunting tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk hidup miskin tinggi. Di kehidupan sehari-hari, faktanya sepertiga pangan yang diproduksi terbuang atau secara global mencapai 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun. Bisa dilihat dari kajian Bappenas bahwa data series 20 tahun di Indonesia sebanyak 23-48 juta ton terbuang menjadi sampah dalam setahun. Untuk per orangnya, jika di rata-rata satu orang menghasilkan 1-2 kuintal per tahun per orang, sehari-hari tanpa sadar kita membuang sekitar 1,5 kg pangan. Agar pangan tidak terbuang begitu saja, maka Badan Pangan Nasional melakukan gerakan dengan melibatkan food bank. Menyelamatkan 40 ton hanya di Jabodetabek. Itu komitmen tidak hanya lewat Badan Pangan sebagai fasilitator. Sebenarnya juga bisa melibatkan retail-retail para industri makanan, kemudian toko-toko makanan, dan hanya tinggal digerakkan saja. Dalam presentasinya, Nida menuturkan bahwa gerakan pangan merupakan upaya penyelamatan pangan berlebih oleh pihak-pihak yang bersumber dari penyedia untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan disertai upaya sosialisasi atau promosi. Dilihat di beberapa titik, effortnya sangat unik di tiap-tiap tempat. Bahkan ada yang kerjasama dengan tim penggerak PKK setempat atau memang berkolaborasi untuk mengantarnya dengan aplikasi online. Pangan berpotensi food waste, yakni pangan berlebih yang masih dalam kondisi baik dan aman, sehingga memang jika tidak dimanfaatkan, berpotensi terbuang tetapi tidak termasuk leftover. Sinergi dan kolaborasi gerakan selamatkan pangan dalam upaya pencegahan food waste ada 3 pilar, yaitu adanya donatur, bank pangan, dan penerima manfaat. Ada 8 tips agar tidak boros pangan, yaitu meal planning. Rencanakan apa saja yang akan dimasak setidaknya dalam seminggu ke depan, sehingga bisa diperkirakan berapa bahan pangan yang dibutuhkan. Ini juga membantu untuk mengatur pengeluaran. Meal preparation, menyimpan masing-masing bahan pangan yang telah dibelanjakan sesuai jenisnya, dan bisa juga kita olah agar memudahkan saat akan dimasak atau dikonsumsi. Menyimpan bahan makanan sesuai dengan jenisnya dan cek tanggal kadaluarsa. Tata dan simpan bahan makanan sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Contoh kentang dan bawang tidak perlu disimpan di dalam kulkas, lebih baik di suhu ruang. Olah pangan yang masa simpannya lebih pendek terlebih dahulu, dan jangan lupa cek tanggal kadaluarsa. Ambil makan secukupnya dan jangan sisakan. Ambil makanan sesuai kebutuhan kita dan habiskan makanan yang sudah ada di piring kita. Pastikan makanan beragam dan bergizi seimbang. Bawa pulang makanan jika tersisa, olah kembali makanan sebaik mungkin menjadi menu masakan baru. Manfaatkan bagian bahan pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu makanan. Donasikan makanan berlebih yang kita miliki kepada yang membutuhkan. Tim Eljan Media melaporkan.